Halo teman semuanya, siapa sih yang tidak pernah makan coklat? Selain rasanya yang manis dan enak, makanan yang satu ini juga sering menjadi lambang cinta dan kasih sayang loh. Jika kamu memiliki pacar, jangan menunggu hari spesial untuk memberikan kado manis yang satu ini, karena saat ini mudah untuk mendapatkannya. Nama besar Silver Queen sebagai merek coklat ternama sudah tidak perlu diragukan lagi. Merek coklat yang sudah mendunia ini merupakan produk kebanggaan yang dimiliki oleh Indonesia loh. Nah, tahukah kamu ternyata ada kisah sedih di balik berdirinya Silver Queen? Yuk simak kisahnya berikut ini. Siapa yang tak kenal dengan manisnya rasa coklat Silver Queen? Sebuah merek coklat yang tak asing lagi di lidah kita semua. Dengan berbagai varian dan kacang mede yang ada di dalamnya, coklat Silver Queen memang sudah jadi idola bagi banyak kalangan. Silver Queen ternyata adalah produk coklat asli asal Indonesia yang pertama kali diproduksi di daerah Garut, Jawa Barat. Pembuatnya adalah keluarga berdarah Tionghoa bernama Ming Che Chuang, seorang pria berkebangsaan Burma yang konon tinggal di Garut. Pabriknya sendiri berawal dari kota Garut, sebuah pabrik coklat yang tidak hanya memproduksi coklat dengan brand Silver Queen, tetapi juga berbagai merek lainnya, seperti Ritz, Delphi, Chunky, Jago, Wafer Brico, Top, Biskuit Selamat, dan Misi Ceres. Berdasarkan sejarah berdirinya, pabrik coklat yang dulunya bernama NV Ceres ini sebelumnya adalah milik orang Belanda. Pada tahun 1942, ketika Jepang menjajah Indonesia, sang pemilik yaitu orang Belanda berusaha untuk kabur meninggalkan Garut dan menjual aset perusahaan coklatnya dengan harga yang murah. Peluang ini dimanfaatkan oleh Ming Che Chuang, seorang pria asal Burma yang membeli perusahaan coklat NV Ceres tersebut dan mengganti namanya menjadi PT Perusahaan Industri Ceres. Namun, membuat coklat dan memperjualbelikannya saat Indonesia baru saja berdiri dan kelaparan di mana-mana tentu bukan pekerjaan yang mudah. Coklat yang dibuat Pak Chuang diberi nama Silver Queen. Coklat ini gampang lumer apalagi di cuaca tropis seperti Indonesia. Akhirnya coklatnya tidak laku dan membuatnya sedih. Namun, Min Che Chuang tak kehabisan akal dan berusaha mencari jalan keluar. Ia kemudian mencampur adonan coklat dengan kacang mede yang membuat coklat Silver Queen terlihat kuat, yang kemudian dikemas menjadi coklat batangan dan dilabeli dengan nama Silver Queen yang memang sudah menjadi brand. Ide tersebut ternyata berhasil dan coklatnya jadi laku keras di pasaran. Sekitar tahun 1950-an, pemerintah sempat mengeluarkan kebijakan mengenai program benteng. Intinya, para pengusaha pribumi mendapat fasilitas yang lebih baik daripada pengusaha asing yang memiliki usaha di Indonesia. Program benteng tersebut jelas memberi tantangan tersendiri bagi Min Che Chuang yang bukan orang asli Indonesia. Ia mengaku tidak mendapat fasilitas yang seenak orang-orang asli Indonesia yang mendapatkan fasilitas khusus sebagai dampak dari program benteng. Meski ia tidak mendapatkan fasilitas yang sama seperti orang pribumi, usaha Min Che Chuang bukan berarti mengalami kemunduran. Malah, pabrik yang tadinya berada di Garut bisa berekspansi ke kota Bandung di pertengahan tahun 1950-an. Kala itu, diadakan Konferensi Asia Afrika atau KAA di tahun 1955, dan Min Che Chuang mendapat pesanan yang lumayan banyak untuk dihidangkan kepada para tamu undangan dalam acara besar tersebut.
Itulah yang membuat Min Che-chuang memindahkan pabriknya dari Garut ke Bandung. Dari situ, nama Min Che-chuang semakin dikenal sebagai pembuat coklat yang enak. Julukan itu bukanlah tanpa alasan dan tanpa bukti. Saking enak dan lezatnya, coklat buatan Min Che-chuang dipuji oleh Presiden Soekarno. Coklat Silver Queen semakin berkembang dan semakin dikenal luas. Min Che-chuang pun semakin bertambah usia dan perkembangan perusahaan yang ia miliki harus dilanjutkan oleh generasi selanjutnya. Ia mewariskan perusahaannya kepada anak laki-laki tertuanya, yaitu John Chuang. John pun menjadi CEO dari perusahaan tersebut, yang juga mengontrol keuangan perusahaan. Sementara itu, Joseph Chuang, adik dari John, mendapat jatah untuk mengurus food service dan urusan pabrik. Pada tahun 1984, anak-anak dari Chuang mendirikan sebuah perusahaan bernama Petra Food, yang juga memiliki kantor pusat di Singapura. PT Perusahaan Industri Ceres pun menjadi salah satu bagian dari Petra Food, dengan beragam produk yang juga menjadi merek andalan mereka, seperti Delphi, Silver Queen, Ritz, Biskuit Selamat, Chunky, Wafer Brico, Top, dan juga Mrs. Ceres. Di tahun 1987 pun, perusahaan coklat milik keluarga Min Che-chuang ini juga terlibat dalam distribusi merek ketiga di Indonesia, dan di tahun berikutnya mereka mampu mengekspansi bisnis di negara Filipina, termasuk dalam pengadaan dan pengolahan coklat. Selain itu, perusahaan ini pun mengadakan program kerjasama dengan industrial Jepang. Pabrik coklat Pak Chuang telah beroperasi di 11 negara dengan 16 lokasi pabrik yang berbeda. Merupakan pabrik coklat terbesar di Asia dan keempat terbesar di dunia. Penghargaan baik dari dalam dan luar negeri telah dikoleksi oleh Pak Chuang dan perusahaannya. Impian tidak dapat terwujud sendirinya, namun impian akan datang ketika kita berusaha untuk meraihnya. Tidak ada yang tidak mungkin sebelum kamu mencobanya. Tetaplah percaya, setiap usaha tidak akan sia-sia. Semua akan indah pada waktunya. Nah, itulah kisah singkat pendiri coklat terbesar di Asia, dialah Min Che-chuang. Buat kamu yang gak mau ketinggalan informasi keren dari Draw My Life ID, jangan lupa tekan tombol subscribe, tunggu beberapa saat, dan klik loncengnya.